Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita sekarang masuk ke hari 24 ya. Yang awal 25 ya, dan yang akhir 24. Alhamdulillah, salah satu hal yang harus kita syukuri adalah Allah masih kasih kita kesempatan sehat, Allah masih kita kasih kesempatan nikmat yang banyak banget. Termasuk salah satu hal yang harus kita syukuri adalah putra dan putri Bapak Ibu sekolahnya di Anur. Saya merekomendasikan kepada seluruh saudara saya, udah sekolahinnya di Anur aja. Kenapa? Memenuhi beberapa standar indikator dari pendidikan sekolah itu baik. Apa salah satunya? Gurunya tidak pernah berhenti belajar Bapak dan Ibu. Masya Allah, saya melihat sendiri guru-guru Anur, padahal itu Sabtunya tuh pulangnya sore, hari Minggu masih tetap belajar. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk guru-guru Anur. Masya Allah, kita ucap takbir untuk Ustadz dan Ustazah Anur, takbir. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk bisa memberikan sedikit materi tentang mengenal fitrah kecerdasan anak melalui Stephen. Baik, ini tadi sudah ya. Hari ini mudah-mudahan kita belajar beberapa dari awal penyebab Indonesia saat ini kan kalau kita mengetahui kalau Indonesia itu mengalami darurat kepengasuhan begitu ya Bapak dan Ibu. Apa buktinya? Buktinya banyak banget. Indonesia punya tingkat, ada anak kecil, maaf, tingkat kemaksiatan tinggi sekali dari mulai maaf ya nak ya, Ibu tahu sendiri hamil di luar nikah tinggi sekali nggak angkanya di Indonesia? Bapak tinggi sekali nggak Pak? Masya Allah, saya lupa, langsung saja ke materi, saya belum menyapa Bapak yayasan kita, Masya Allah, maaf Bapak, saya lupa, iya. Contekannya ini, maaf. Yang salam takzim saya untuk Ketua Yayasan Anur Cahaya Umat beserta jajarannya. Salam takzim saya untuk Ibu Hajah Rusana Iswandari selaku donatur dari MI, jazakumullah khair kasir Ibu. Salam takzim saya untuk Ibu Dr. Nur Kholimah, Magister Pendidikan. Salam takzim saya untuk manajer PAUD Ibu Musabihah, Magister Pendidikan, dan salam takzim saya untuk Kepala Madrasah Dwirini Cahyowati. Masya Allah, terima kasih untuk undangannya. Baik, maafkan saya yang lupa tadi saking semangatnya saya sudah lihat jam, jam 5:15 nih jam tadi saya menaik ke sini jam 5:11. Jadi udah ngerasa aduh waktunya cepat. Maaf Jeh Bapak dan Ibu, ngapunten. Baik, sekarang kembali ke sini. Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kepengasuhan. Dibuktikan dengan apa? Tingkat korupsi Indonesia sekarang sudah masuk ke ranking 2, masuk sudah 5 besar. Yang sebelumnya berada di ranking 5, sekarang sudah masuk 2 atau ranking 2 atau ranking 3. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat pornografi dan porno aksi Indonesia itu sudah sampai di ranking kedua yang awalnya ranking kelima. Bapak dan Ibu, tingkat pornografi di Indonesia luar biasa banget tingginya. Dan bahkan transgender Indonesia memasuki urutan ke-13 dari seluruh dunia. Urutan ke-13, itu artinya apa? Kalau ternyata kepengasuhan tuh sering kita anggap sepele. Tetapi kalau tidak tuntas dalam kepengasuhan, anak dalam menagihnya dalam perilaku yang menyebalkan. Saya kasih contoh perilaku yang menyebalkan. Anak SMP kita tidak paham ibunya sakit, masih tetap dia tidak merawat ibunya, cucian piring numpuk, cucian baju kotor numpuk. Dia tidak paham bagaimana cara merawat orang sakit. Pulang sekolah langsung taruh tas, langsung masuk kamar, dia asik mainan HP. Itu salah satu bentuk perilaku yang menyebalkan. Menyebalkan gak Bu kalau punya anak remaja kayak gitu? Halo? Iya, ya. Mudah-mudahan kita tidak ya. Nah, padahal kepengasuhan itu penting sekali. Rasulullah menjadi sebaik-baik manusia itu karena selain karena bantuan Allah, juga karena tingkat kepengasuhannya luar biasa. Rasulullah diasuh oleh Siti siapa? Halimatus Sa'diyah. Beliau pendidikannya luar biasa dan para sahabat pun begitu. 23 tahun Rasulullah memimpin dunia,
23 tahun Rasulullah berdakwah melahirkan 2000 pemimpin-pemimpin dunia. Masya Allah. Dan kita nggak bisa abai nih tentang kepengasuhan ini. Baik. Tadi kita sudah lihat, mari kita lihat. Wah, ini lihat. Dikasih tahu tawuran, pacaran banyak banget di sini kasusnya. Kalau Bapak dan Ibu googling itu luar biasa sekali. Kita lihat anak yang orang tua mencaci. Tuh, banyak banget tuh anak yang mencaci orang tuanya. Atau kalau kita kaitkan dengan tes Stephen, kaitkan dengan bakat manusia, apa yang terjadi? Ada datanya, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Ada nggak di sini Bapak dan Ibu yang ngalamin? Halo, ada nggak? Ada nggak sih di sini yang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang diberikan dulu ketika kuliah? Terus ngapain kuliah? Kan ngabisin waktu ya. Kalau tahu gitu mah kenapa dulu tuh nggak fokus gitu loh. Ada nggak di sini yang udah kerja tapi nggak gue banget? Kerja hanya sekedar melakukan rutinitas biasa. Ada masalah sedikit udah banyak ngeluh. Kita nggak mau keluarin duit untuk menaikkan leher ke atas kita di dunia pekerjaan kita. Kecuali kalau perusahaan yang nyuruh kita untuk pelatihan. Ada nggak yang kayak gitu? Halo, ada nggak? Ada, banyak banget gitu loh. Dan itu angkanya tinggi sekali. Di angka 50% aja udah tinggi, apalagi data statistik di Indonesia mengatakan 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Kebayang gak Bu, 4 tahun anak kita menderita ngalamin, bawaannya udah pengen lulus ya. Dulu gak betah kuliah apa? Cuman ada 2 pilihan. 1, mempercepat kelulusan, betul? Udah gak mau lama-lama di sini. Kita harus segera mengakhiri hal-hal yang membuat kita stres. Yang kedua apa? Ngelama-lamain kuliah gak lulus-lulus. Ada yang ketawanya lebar banget gua nih. Baik, dari yang tadi saya ceritain fenomenanya banyak banget. Ini kenapa terjadi? Kira-kira karena apa? 1, anaknya kurang pendidikan agama bisa. Yang kedua, kepengasuhannya kita Indonesia, orang tua Indonesia, apakah kita dididik untuk menjadi ibu dan bapak? Apakah kita dididik menjadi betulan ibu dan bapak? Enggak. Indonesia menjadi sebuah negara fatherless country. Indonesia menjadi sebuah negara fatherhoodless country juga. Dan itu luar biasa. Selain fatherless country, Indonesia pun menjadi negara motherless country dan motherhoodless country. Luar biasa banget. Nah, karena kita tidak punya pendidikan bagaimana menjadi ibu dan bapak yang baik, akhirnya secara tidak sengaja kita sudah mencederai fitrah manusia. Loh, kok? Kita sudah tidak sengaja mencederai fitrah manusia. Kita tidak sengaja karena ketidaktahuan ilmu kita. Kita nggak sengaja mencederai fitrah keimanan anak kita. Kita nggak sengaja mencederai fitrah bakat yang akan kita bahas sore ini. Kita nggak sengaja mencederai fitrah sosial dan individualis anak kita. Kita tidak sengaja mencederai fitrah seksualitas anak kita. Kita tidak sengaja mencederai fitrah belajar. Padahal anak-anak itu punya 8 fitrah yang harus kita jaga. Karena ketidaktahuan kita, Masya Allah. Saya semakin belajar Islam itu semakin cinta dengan Islam. Masya Allah Ibu, untungnya Rasulullah membekali kita dengan doa apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, ampunilah segala dosa kedua orang tuaku. Kebayang gitu kalau Rasulullah tidak membekali kita dengan doa itu. Karena bisa jadi orang tua kita juga tidak paham. Tidak paham bagaimana caranya mendidik anak. Akhirnya kita tumbuh begini, kita tidak menyalahkan orang tua kita, tidak sama sekali. Tapi beliau tidak paham bagaimana ilmunya tuh kayak apa. Karena pada zaman orang tua kita hidup, tidak ada akses belajar, betul nggak? Kita mah sekarang gampang banget aksesnya tuh mudah sekali kita dapat. Kadang itu pun membuat kita lupa untuk belajar, begitu ya. Nah, ini 8 fitrah anak ini, salah satunya fitrah bakat yang akan kita bahas hari ini dan fitrah keimanan, ini tuh harus berjalan barengan, gak bisa satu-satu, semuanya harus kita stimulasi dengan cara yang tepat. Bapak dan Ibu tadi Bu MC sudah mengatakan, kalau tim pendidikan anak tuh ada 3. Pertama siapa? Orang tua, tim pendidikan anak. Yang kedua adalah
lembaga sekolahan, entah institusi, lembaga, entah sekolahan, entah pesantren itu menjadi tim pendidikan anak. Yang ketiga adalah lingkungan. Tim pendidikan anak yang tiga poin tadi ini harus sama. Apanya harus sama? Satu, materi pendidikannya mesti sama. Yang kedua, metode pendidikannya mesti sama. Yang ketiga, tujuan pendidikannya harus sama. Tujuan pendidikannya sama, materi pendidikannya sama, metode pendidikannya sama. Nah, ini mesti sama nih tiga-tiganya. Kalau nggak sama, apa yang terjadi? Mentah Bu anak. Sama halnya dengan ibu dan bapak. Ibu, kalau ibu minta nyuruh A, bapak nyuruh B untuk kasus yang sama, anak nangis, anak minta jajan, minta uang. Ibunya bilang, jangan adik selesaikan dulu tugas ini baru nanti mama kasih uang. Terus kata ayahnya, udah kasih aja cuma 50 ribu, cuma 5 ribu aja, cuma 5 ribu aja kasih. Itu kira-kira akan jadi nggak pendidikan anaknya? Nggak jadi, itu mentah lagi. Begitupun kita di sekolahan. Di sekolahan kita ngajarin anak-anak kelas 1, kita kasih contoh sederhana. Anak-anak kelas 1 diajarin bacanya begini. Gurunya bernyanyi dengan heboh. Gurunya mengajarkan, ayo nak kita tuh harus begini. Ayo dengan berbagai macam metode. Tapi ketika di rumah, orang tua mengajarkannya misalkan, ini bukan di sini saya percaya. Keluar dari lingkungan Anur, bukan di sini ya. Orang tua mengajarkannya tutup gordeng, duduk nak, duduk. Di sampingnya sudah ada hanger. Nggak ada di sini tentunya, kalau nggak udah ada sapu. Terus Ade ayo main, Rian main. Riannya lagi belajar, nggak boleh main. Duduk, ini apa? Atau kita pakai metode parenting VOC yang zaman dulu ingat. Saya termasuk yang tidak mentolerir parenting VOC itu. Karena itu luar biasa, banyak banget mencederakan fitrah anak dan itu tidak sengaja. Bukan masalah anaknya nurut, Bu Sari anaknya nurut pada saat saya menerapkan parenting POC. Betul nurut seketika, tapi tidak membangun kesadaran. Tidak membangun kesadaran, padahal esensinya dari pendidikan itu adalah membangun kesadaran. Apa sih karakternya, goalnya pendidikan karakter untuk anak? Goalnya adalah anak senang melakukan kebaikan karena anak tahu manfaatnya untuk diri saya, manfaatnya untuk orang lain dan Allah nyuruh melakukan kebaikan itu. Jadi suka. Saya senang saliman sama orang, saya senang saliman sama tante, saya senang saliman sama om, saya senang berbuat baik. Itu goal dari pendidikan karakter, begitu ya? Ya. Kok gak mau? Wah macet ini, next boleh di next. Dibantu di next saja. Belum? Ya. Baik, fitrah anak, karena ini di MI maka kita akan membahas tentang fitrah anak usia, yuk. Kenapa fitrah tercederai? Bisa jadi karena orang tua yang menganggap sepele tentang pendidikan anak. Mama, pendidikan mah itu urusan mama. Bapak mah gak ikut-ikut. Akhirnya kalau pulang kerja, udah duduk santai main HP. Nah sekarang giliran mama udah ngurus anak. Padahal mah enggak. Anak tuh proyek mama aja atau proyek berdua Bapak dan Ibu? Halo? Pak? Berdua. Karena ternyata, sepakat ya Ibu proyek berdua ya. Karena ternyata anak-anak yang ayahnya ikut serta dalam kependidikan, dia akan punya mental yang lebih sehat daripada bapaknya tidak ikut ngurus ngasuh. Bapaknya cuman udah yang penting ngasih duit, yang penting mah anak baik-baik aja, yang penting sama saya happy. Ketika anak melakukan kesalahan, bapaknya diam saja, padahal mah enggak. Karena salah satu lagi tadi selain fitrah anak tercederai, itu ada hutang kepengasuhan yang biasanya itu dari bapak. Nanti kita bahas lebih dalam, tapi kita akan bahas dulu yang lain ya. Baik. Nah, menjaga fitrah anak itu apa Bapak dan Ibu maksudnya? Menjaga fitrah anak itu adalah mengarahkan anak ke dalam fitrahnya. Gitu ya, mengarahkan anak sesuai seperti yang Allah mau. Allah tuh kan menciptakan anak-anak kita tuh dengan bahagia, betul? Betul, Bapak Ibu juga bahagia begitu. Allah pun menciptakan anak kita dengan bahagia. Dengan senyuman begitu. Ya. Nah, fitrah itu apa? Fitrah adalah kondisi bawaan sejak lahir termasuk berbagai macam potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak.
Kondisi bawaan sejak lahir termasuk berbagai macam potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak. Gitu ya, ini fitrah ya. Tadi kita sudah bahas, kita membahas sedikit tentang fitrah keimanan. Fitrah keimanan ketika dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, kalau Allah sudah menginstall anak kita dalam perut kita, di dalam rahim, kalau sungguhnya anak kita sudah bersaksi, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Anak kita sudah yakin God spot kalau Allah adalah Tuhanku. Fitrahnya tuh anak begitu Bu, beriman. Semua anak, hanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Rasulullah juga mengatakan itu adalah orang tuanya ya. Ketika kita berbicara tentang fitrah keimanan, kita tidak cuma berbicara tentang fitrah ritual, urusan-urusan ritual. Kita berbicara tentang fitrah beragama, kita berbicara tentang fitrah bertuhan, kita berbicara tentang kesucian, tentang toharoh, kita berbicara tentang rasa malu. Kenapa Islam menyuruh perempuannya harus pakai kerudung, menutup aurat karena ada rasa malu. Kita berbicara tentang harga diri, kita berbicara tentang spiritual, berakhlak dan moral. Ketika berbicara tentang fitrah keimanan, kita berbicara tentang ini semua. Nah, yuk. Ya, kita lewatin tahap bentuk formal. Kata Ali bin Abi Thalib sesungguhnya, dan ini juga dicuplik sama Jedar dan Vincent ya. Tahapan mendidik anak itu ada beberapa tahapan dan semuanya per 7 perkaliannya. 0 sampai 7 tahun anak dididik seperti apa Bu? Dalam keadaan aman dan nyaman. Anak dididik seperti raja. 7 sampai 14 tahun didiklah anakmu seperti tawanan perang. 14 sampai 21 tahun didiklah anakmu seperti sahabat. 21 tahun didiklah anakmu, sudah bukan lagi pendidikan, harapannya 21 tahun anak kita sudah menjadi sultan seperti Muhammad Al-Fatih, atau dia sudah mampu mendidik orang lain, dia sudah bisa mengorganize orang lain, dia sudah punya tanggung jawab lebih. Nah 0 sampai 7 tahun pastikan anak kita dalam keadaan aman dan nyaman, dan ini tidak boleh ada hutang kepengasuhan, karena kalau ada hutang kepengasuhan nanti kita orang tua yang akan repot di usia 7 sampai 14 tahun. Yang berada di MI Anur adalah 7 sampai 14 tahun. 7 sampai 14 tahun didiklah anak kita seperti tawanan perang. Harus sudah mulai disiplin, harus sudah mulai diajarkan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, harus sudah mulai ada tanggung jawab rumah tangga. Bun, tapi ini sekolahnya dari pagi sampai sore, kan bisa pulang sore. Ibu juga kan bekerja, kasihan kalau anak kecil, ibu dan bapak bisa menjadi orang-orang kuat dan tangguh kan karena dulu pendidikannya juga kenceng toh. Bu, tapi kan kita harus eksplor, kita nggak boleh kenceng. Ada hal-hal yang harus kita eksplor di anak kita, tetapi ada hal-hal yang memang harus kita kenceng di anak kita. Urusan apa? Urusan akidah, urusan adab, urusan tanggung jawab, kita mesti kenceng ke anak kita. Tetapi untuk urusan apa? Urusan eksplorasi yang nanti kita mau bahas setelah ini, itu baru. Nah eksplor. Mama nggak ikut campur, mama cuma dampingin, mama ngedorong, mama ngasih tahu ini loh Google Map-nya. Nah gitu ya Bu ya, tahu bedanya ya. Urusan adab, anak kita melakukan kesalahan, anak kita kalau kita bicara mereka cuek, tutup pintu, jeblak pintu, urusan belum selesai. Sini nak, bunda belum selesai bicara, kita bicara, duduk. Anaknya pergi lagi, bunda belum selesai bicara, silahkan duduk. Jangan pernah abai dengan hal itu. Ada hal yang memang harus kita toleransi, ada hal yang memang gak bisa ditoleransi. Mumpung anak kita masih usia 7 sampai 14 tahun, kita punya waktu 7 tahun untuk mendidik akhlak. Ya. Ini tahapan kedua, anak sudah masuk operasional konkret secara perkembangan kognitif. Dia sudah tahu, otaknya bekerja sudah secara sistematis, habis A, B, habis B, C. Karenanya dia sudah harus bisa sholat secara sempurna, sudah tahu urutan sholat. Nah karena sudah perkembangan otaknya sudah operasional konkret. Anak kita sudah kritis, sudah tahu keteraturan, sudah beralih dari masa egosentris ke sosiosentris. Perannya aku, kalau dulu 0 sampai 7 tahun tuh serba aku. Sekarang udah enggak lagi nih. Tahapan operasional konkret dan penyadaran Allah yang maha pengatur. Allah yang ngatur, kamu bisa berkedip itu Allah. Alam ini diciptakan semuanya teratur itu karena Allah ya.
Bapak dan Ibu, bila tuntas di tahapan 0 sampai 7 tahun, maka usia 7 sampai 10 tahun anak akan menyambut semua kebaikan dengan bahagia. Kita tuh udah gak perlu lagi nyuruh anak sholat. Kita gak perlu lagi nyuruh anak pakai kerudung. Kita udah gak perlu lagi nyuruh anak pakai sapu karena kita sukses di 0 sampai 7 tahun. Sambutlah, dia sudah menyambut semua aturan-aturan Allah tuh dengan bahagia begitu. Dan itu ke kitanya jadi enak, gitu ya. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang fitrah keimanan, sesungguhnya kita bukan berbicara seberapa banyak berbicara tentang ilmu agama yang direkam oleh anak. Kita bukan ngomongin hafalan Quran. Kita bukan ngomongin seberapa banyak sih apa yang sudah direkam sama anak kita tentang pengetahuan kognitifnya, enggak. Tapi adalah seberapa dalam anak mengokohkan keimanannya melalui cinta melalui cinta yang mendalam kepada kebaikan, al-haq. Kita lagi menanamkan kecintaan anak kita pada Allah. Kita lagi menanamkan kecintaan anak kita pada kebaikan. Kita lagi menanamkan kecintaan anak kita pada Rasulullah, pada hal-hal kebaikan, pada bakti sama orang tua. Kalau sesungguhnya nanti ketika kamu besar, engkau akan menuai itu, akan ada surga dan neraka. Gitu ya. Ya. Iya, kita akan berbicara tentang fitrah bakat. Fitrah bakat itu apa? Nah, ada 3 pertanyaan yang harus kita ajarkan kepada anak. Dan anak harus bisa menjawabnya dengan baik. Pertanyaan pertama adalah, nah dari mana sih kamu berasal? Pertanyaan kedua adalah, apa sih tujuan kamu hidup ke dunia? Bu Sari, kok dalam banget sih pertanyaannya? Enggak, tapi ini harus kita ajarkan kepada anak kita. Untuk apa sih dek kamu Allah ciptakan ke dunia? Apakah Allah menciptakan kamu tuh cuman iseng dari rahimnya mama? Apakah Allah cuma menciptakan kamu tuh iseng dari mamah dan bapak ini? Tentunya tidak, Allah punya tujuan. Kita ajarkan, apa sih tujuan hidup manusia itu? Pertanyaan ketiga adalah, untuk kemana setelah kita meninggal ini? Nah, 3 pertanyaan ini yang harus kita jawab dan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kaitannya dengan fitrah bakat ada di sini, di dalam cermin ini. Aku penyayang, aku disayangi, aku penyayang dan macam-macam, salah satunya adalah aku unik. Apa tujuannya Allah menciptakan kita ke dunia? Allah menciptakan kita ke dunia, nak, tujuannya adalah untuk ibadah. Ibadah itu bentuknya macam-macam. Kaitannya dengan profesi apa yang akan kita jalani yang bermanfaat untuk umat Islam dan agamamu, nak. Yang kelak itu akan engkau wariskan nanti kepada anak cucumu. Bu Sari panjang benar, tapi itu harus kita ajarkan kepada anak kita sedini mungkin. Allah menciptakanmu ke dunia gak main-main. Allah punya tujuan menciptakanmu ke dunia. Tujuannya adalah untuk ibadah. Ibadah macam-macam. Ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi YouTuber kebaikan, ada yang harus dakwah, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang dokter, ada yang ahli metalurgi, ada yang ahli minyak gas, ada yang macam-macam. Apapun profesi kita itu dalam rangka menghamba kita kepada Allah. Gak ada yang lain. Ketika anak kita sukses dunia, anak kita tumbuh menjadi anak yang kaya raya, dia tidak sombong, dia paham betul kalau sesungguhnya kecerdasan dan kekayaan ini tuh dari Allah. Dia paham betul ketika saya cerdas, saya nilainya 10, Allah memampukan saya. Bukan karena saya yang cerdas, tapi Allah berkehendak memampukan saya. Itu ya. Nah, kesuksesan terbaik, ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya mengharapkan kehidupan terbaik untuk anak-anak kita. Kehidupan terbaik itu adalah kehidupan yang sukses, mulia. Sukses apa? Sukses dalam hal harta, sukses dalam hal tahta, sukses dalam hal kata-kata, karya nyata, sukses dalam hal kebahagiaan. Ya, dan itu mulia artinya apa? Mulia artinya bermanfaat untuk umat manusia, bermanfaat untuk agama. Gak usah disebutin orang tuanya, pasti orang tuanya, karena kalau anak kita soleh pasti bermanfaat untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Jadi untuk umat juga tentu. Jadi yang di pikiran anak kita itu gak cuma mikirin untuk kita, untuk saya. Enggak, tapi untuk orang tuanya, untuk orang lain, untuk umat, untuk agama Allah begitu. Ya, itu fitrahnya manusia seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, potensi unik,
produktif sehingga mampu membuat potensi unik dan potensi unik ini harus kita temukan pada diri anak kita. Sehingga nanti bisa menjadi produktif dan kita orang tua akan mampu membuat program dan kurikulum sendiri ini. Mampu membuat program dan kurikulum yang disesuaikan dengan sekolahan. Kita samain sekolahan sama diri kita, sama orang tua. Orang tua punya visi keluarganya apa? Visi keluarga dibuat dari visi mama, visi papa disatuin jadi visi keluarga. Visi keluarga sama nggak nih dengan visi sekolah? Oke, sama, alhamdulillah. Yuk kita jalan barengan. Kita jalan barengan nih, gandengan tangan nih antara sekolah dengan orang tua. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi dengan anak kita tidak mudah menyalahkan orang tua, guru. Kita tidak mudah menyalahkan lembaga sekolah. Karena di sekolahan, guru-guru di sekolahan dia sudah memberi banyak hal kepada anak kita yang belum tentu kita mampu memberikannya. Benar gak ibu-ibu? Saya sudah gak sanggup ngajarin anak saya yang dulu adalah kelas 6 SD. Aduh, matematikanya udah luar biasa. Dulu belajar udah beda lagi kan kurikulumnya. Dan itu guru di sekolah tuh mampu ngajarin anak kita dengan baik. Luar biasa. Gak berani marah-marah gurunya di sekolah. Bukan karena takut sama orang tua, bukan. Tapi lebih kepada saya mengajar Allah yang nyuruh. Saya mengajar akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Bukan hanya di depan orang tua. Ini yang saya melihat dari guru-guru MI Anur. Saya ngajar tuh bukan, saya ngajar saya tidak marah kepada muridnya, bukan karena saya takut kepada wali murid, enggak. Tapi saya takut sama Allah. Apa yang saya lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Masya Allah. Ibu ucapkan alhamdulillah dong Bapak, yuk. Alhamdulillah ya Allah. Iya, next. Nah, menemukan potensi unik sama dengan menemukan kendali otak kita. Ada alat vital, ternyata alat vital itu adanya di kepala kita, Bapak dan Ibu, ada di otak kita. Siapa yang mengendalikan kita ini ada di otak kita. Ya, otak manusia, nah, mengenali potensi unik sama dengan ini, mengenali potensi ini sama dengan mengenali pusat pengendali otak. Otak kita, setiap manusia mempunyai 5 bagian otak. Apa aja 5 bagian otak? Sensing, nama otaknya selama bagian-bagiannya itu ya. Sensing, thinking, insting, intuiting, feeling. Setiap manusia punya 5 bagian otak ini. Kalau kita, tapi hanya satu saja yang kita pakai sehari-hari. Hanya satu saja yang aktif. Hanya satu saja yang kita pakai dalam keadaan spontan. Hanya satu saja. Tapi Allah kasih itu 5-5-nya. Nah, kalau kita sudah mengetahui berapa? Oh 10 menit lagi, oke siap. Siap ngebut ibu-ibu ya. Nah kalau kita sudah mengetahui salah satu bagian otak mana nih yang aktif dari anak kita. Apakah thinking, insting, intuiting, feeling, atau sensing. Maka kita akan tahu potensi terbaiknya untuk anak kita tuh apa. Yuk, nah ada teori matra genetik ibu-ibu. Matra genetik itu apa? Dari awal kita lahir sampai kita meninggal itu gak berubah. Apa? 1, gender. Penting gak Bapak Ibu mengetahui gender? Penting, kenapa? 1, biar nggak salah kostum. Yang kedua, biar kita biar kita tahu hak dan kewajiban kita sama Allah ya. Yang kedua adalah tentang mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan itu apa tadi? Mesin kecerdasan itu adalah bagian otak yang aktif. Yang ketiga, drive kecerdasan. Yang keempat, kapasitas hardware, kapasitas otak kita. Nanti keluar hasilnya itu tes IQ. Yang kelima adalah golongan darah. Yang dalam Stephen itu akan mengetes nanti mesin kecerdasan dan drive kecerdasan. Kenapa penting mesin kecerdasan ini dites? Untuk mengetahui otak yang aktif di anak kita tuh otak mana. Kalau kita sudah mengetahui, maka kita akan mengetahui potensi terbaik anak kita tuh apa. Kita guru-guru akan mudah, ini pola hafalan anak ibu begini, pola belajarnya begini. Ini ibu memudahkan bapak dan ibu. Pola hafalannya begini, pola belajarnya begini, pola komunikasinya begini, ibu, bapak bakatnya ini. Kalau nanti ada pelajaran-pelajaran tertentu hanya sampai di angka cukup tapi cukup tertinggi. Gak akan melejit, cukup tertinggi. Ada bakat, ada minat. Bakat itu ditentukan dari gifted, itu gifted dari Allah. Tapi kalau minat itu ditentukan oleh lingkungan. Anak saya mah Bu Sari pengen masuk sekolah bola. Dia mau, itu minat. Masuk sekolah bola, tapi belum tentu anak kita bakat di olahraga gitu ya.
Ketika kita sudah mengetahui bakat anak kita, maka tuh kita seperti Google Map. Kalau kita mau ke Bandung, Bapak dan Ibu mau ke Bandung, enaknya pakai Google Map atau pakai bertanya-tanya nunggu jalan arah? Enaknya pakai apa? Pakai Google Map, kita akan tahu berapa kota yang akan kita lalui, berapa banyak bensin yang akan kita keluarkan. Nah, begitupun kita, setelah anak kita dites Steven, setelah anak kita diketahui otak mana yang aktif, potensi terbaiknya apa, gaya komunikasinya nanti kita akan tahu juga, maka kita tuh udah kayak beli Google Map. Udah langsung kita mudah-mudahkan, itu udah langsung memudahkan orang tua dan guru untuk mengarahkan kemana anak kita akan melangkah. Nah, kita lihat beberapa video berikut. Boleh di ini videonya kita dengarkan. Apapun terlepas dari masalah Inara Rusli sekarang ya. Boleh yang mana dulu? Kamu ada kesulitan gak tuh dari Kamu ada kesulitan gak tuh dari anak tiga gitu cara komunikasi ke anak pastilah namanya lebih dari sepatu kepala kan istilahnya, itu beda-beda isi kepalanya, pasti penyesuaiannya juga agak keteteran. Cuman alhamdulillahnya kemarin aku sempet ini ngecek mereka punya mesin kecerdasan pakai sidik jari gitu. Itu Steven namanya kan. Nah, aku baru tahu bahwa si Starla nih anak intuiting extrovert, terus si Ali anak thinking introvert, adiknya belum tahu sih, tapi aku udah bisa mapping dia, ngeliat bahwa dia nih kecenderungannya lebih ke feeling introvert atau extrovert, nggak tahu lah, wallahu alam. Jadi sedikit banyak aku udah tahu nih harus seperti apa nih ke mereka nih. karena beda-beda kan. Treatmentnya beda-beda, bakatnya beda-beda sesuai dengan mesin kecerdasan mereka ini gitu. Itu sih aku cari cara gimana caranya supaya bisa mapping nih, supaya nggak kemana-mana nih ya kan. Iya, supaya bisa mapping anaknya. Dan setelah Inara Rusli di wawancara ini, keluarga Sirin Sungkar dan keluarga siapa itu kakaknya, satu keluarga itu dites Steven semua. Ya, yang kedua, yuk kita dengerin apa kata Choky Sitohang. Masih muter? Bapak dan Ibu, banyak banget tokoh yang sudah kita tes Steven dan itu memudahkan untuk anak-anak kita, memudahkan kita untuk melakukan pola parenting yang pas kayak apa, karena nanti akan mengetahui pola komunikasi yang tepat untuk anak kita tuh apa. Anak yang thinking itu nggak mungkin kalau ngasih nasihat, kalau ngasih ngobrol sama dia gaya komunikasinya tuh muter-muter, nggak, udah langsung to the point saja. Berbeda dengan anak intuiting yang dia sangat sensitif terhadap diksi begitu ya. Begitupun nanti kita akan mengetahui love language-nya apa, dan ini penting sekali. Memenuhi tangki cinta untuk anak-anak kita sampai usia 14 tahun kita wajib memenuhinya. Kenapa ini penting? Kalau ternyata tangki cintanya tidak terpenuhi oleh kita, anak nanti akan cari validasi di tempat lain dan itu bahaya. Bahaya banget. Kamu ada extrovert, terus si Ali anak thinking introvert, adiknya belum tahu sih, tapi aku udah bisa mapping dia, ngeliat bahwa dia nih kecenderungannya lebih ke feeling introvert atau extrovert, nggak tahu lah, wallahu alam. Jadi sedikit banyak aku udah tahu nih harus seperti apa nih ke mereka nih. Karena beda-beda kan. Treatmentnya beda-beda, bakatnya beda-beda sesuai dengan mesin kecerdasan mereka ini gitu. Itu sih aku cari cara gimana caranya supaya bisa mapping nih, supaya nggak kemana-mana nih ya kan. Bisa nggak yang video Choky Sitohang? Bisa? Video satunya bisa? Kamu ada kesulitan gak tuh? Bukan. Nah. Kami keluarga Choky Sitohang sudah melakukan tes Steven dan langsung dites oleh Mas Renata. Terima kasih sebelumnya Mas ya, sama-sama. Ternyata dari hasil tes sidik jari kami. Ini Choky Sitohang, artis-artis ini 1 juta satu kali tes. Saya memang thinking introvert. Sesuai ya? Sesuai, karena apa yang dijabarkan oleh Mas Renata tadi adalah potensi dasar saya. Itu juga cara berpikir saya dan bagaimana saya ingin mengembangkan talenta saya ke depan berdasarkan dari hasil yang tesnya itu akurasinya 90.
Ya, tingkat akurasinya 95%. Kalaupun ada Kami 5%. keluarga Coki Sitohang sudah melakukan tes Steve-in dan langsung dites oleh Mas Renanta. Terima kasih sebelumnya Mas ya, sama-sama. Ternyata dari hasil tes sidik jari kami dan sudah dijelaskan Ya, juga sudah saja. deskripsinya. Gus, makasih. Saya memang thinking introvert. Ustazah, Sesuai. sudah. Ya, next. Bapak dan Ibu, setiap anak mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dan sukses bisa dirumuskan dengan menghebatkan kelebihan dan meminimalisir kelemahan. Setelah kita mengetahui potensi terbaik anak kita, mesin kecerdasan anak kita, itu tetap akan ada kelemahan tapi bisa kita minimalisir. Kita sudah tahu. Dan kita fokus pada tangan kanan anak kita, artinya menghebatkan kelebihan anak kita. Begitu ya? Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Saya beristighfar kepada Allah kalau apa yang saya sampaikan itu ada yang keliru atau tidak pas, itu semuanya karena dari saya dan karena kelemahan saya. Dan apa yang saya sampaikan hari ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.